Halo, perkenalkan nama saya Jordan Jupiter, NIM 2241103042. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang sistem basis data dari kelas G, yaitu dari modul 13 Select Multi-Table. Di ini terdapat modul-modulnya sudah tersedia dengan soal-soal dan studi-studi kasusnya. Kita langsung saja masuk ke dalam codingannya. Jadi di sini untuk soal tipe A, kita di sini suruh menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya turut berdasarkan nama kategorinya. Di sini untuk itu kita akan menggunakan fungsi join, di mana untuk memilih dari produk dan harga serta nama kategori kita harus melihat apakah jalur relationship-nya seperti itu. Di sini tabel produk dan kategori ini merupakan relationship. Jadi di sini kita gunakan select, P ini menandakan bahwa nama produknya itu diambil dari tabel produk, dan C ini menandakan bahwa kategori namanya ini diambil dari tabel kategori. Untuk itu kita gunakan fungsi on untuk menandakan bahwa kategori ID di tabel produk dengan kategori ID pada tabel kategori itu merupakan sama. Lalu kita urutkan di sini. Kita tampilkan. Nah, seperti ini. Untuk soal yang kedua, sampaikan nama perusahaan, customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Nah, sama seperti tadi, di sini kita menggunakan fungsi join dari tabel order dengan tabel customer. Di sini tabel order kita kasih alias O, dan customer kita kasih alias C. Lalu kita gabungkan di sini dengan fungsi on, lalu kita urutkan menggunakan order by dari tabel customer, kita ambil nama customer company name-nya, lalu kita urutkan mulai dari huruf yang terkecil. Nah, seperti ini. Untuk soal berikutnya, sampaikan ID order, tanggal order, serta ID barang. Di sini kita akan menggunakan tabel order dengan order detail. Di sini kita joinkan. Kita gabungkan, di mana order ID pada tabel order sama dengan order ID pada tabel order detail. Nah, untuk soal tipe B, select lebih dari 2 tabel. Soal pertama, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Lebih dari 2 tabel, di mana di sini kita akan menggunakan fungsi join. Order kita kasih alias O, order detail kasih alias OD, lalu kita gabungkan di sini untuk menandakan bahwa order ID di tabel order sama dengan order ID pada tabel order detail. Lalu kita joinkan kembali pada tabel produk, kita kasih alias P, lalu kita gabungkan bahwa produk ID di tabel produk sama dengan produk ID pada tabel order detail. Kenapa di sini ada 3? Karena di sini kita membutuhkan relasi hubungan antara order detail, dan produk. Kita bisa lihat di sini bahwa untuk produk ke order ini tidak ada hubungannya. Maka dari itu kita bisa melalui dari order detail seperti itu. Berikutnya, tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Oke, di sini kita ambil dari tabel employee, kan di sini kita kasih alias E, kita gabungkan antara first name, kita kasih spasi di sini, lalu kita gabungkan dengan last name-nya, lalu kita kasih nama full name, kita kasih alias full name. Lalu untuk employee territory kita kasih ET seperti ini. Kita gabungkan, jalankan. Sebentar, ada kesalahan. Oke, maaf tadi ada error. Ternyata tadi error karena ada tipe di sini ya. Salah di sini. Ini harusnya huruf besar seperti itu.
kita jalankan lagi. Nah, sudah bisa. Terus soal berikutnya, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang. Kita memilih untuk tabel-tabelnya dulu yang berhubungan apa-apa saja. Di sini kan kita lihat order dengan customer lalu dengan shipper. Order, customer, sama shipper. Jadi customer sama shipper ini kan nggak ada hubungannya, jadi melalui order seperti itu. Nih, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Supplier, di sini nama-nama supplier beserta nama kategori. Supplier. Nah, ini supplier dengan nama kategori. Kan nggak ada hubungannya, jadi kita bisa melalui product ID. Di mana product ID kan udah mencakup supplier ID dengan kategori ID, seperti itu. Jadi sini kita beri alias untuk nama tabelnya dan kolomnya apa saja. Sama ini untuk tabel dari supplier, kita joinkan pertama-tama dengan produk. Lalu setelah itu kita joinkan lagi dengan kategori. Seperti ini. Untuk soal C, bisa lihat untuk soal C, select multi table dengan syarat menggunakan where ya, seperti itu. Tampilkan namanya untuk yang kategori price-nya dan harganya di bawah $10. Untuk syaratnya seperti ini ya. Kategori namanya kita ambil dari tabel kategoris yang kita beri alias C. Lalu di sini kita kasih highlight, di mana highlight ini kan untuk mencari kata yang kata dari beverage seperti itu. Jadi ini untuk menurunkan nggak ada memiliki case sensitif seperti itu. Terus berikutnya tampilkan nama perusahaan customer asal usaha, order ID, transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997. Nah, kita bisa lihat di sini, select ke company name, kita ambil dari table company, kita sudah beri alias C, lalu order ID, kita dari tabel order yang sudah kita beri alias O, dan order date. Nah, di mana untuk persyaratannya itu negaranya USA ya, USA ini USA udah c.country USA. Lalu untuk persyaratan berikutnya kita gunakan N, di mana order date-nya itu kurang dari 1997. Seperti ini. Terus berikutnya tampilkan nama customer, order ready. Lalu untuk persyaratannya yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee. Jadi untuk ship country dengan country pada tabel customer dengan order itu sama. Lalu dilakukan setelah tahun 1997. Nah, seperti ini. Untuk produk yang harganya $5-10, kita bisa gunakan fungsi dari between. Tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Tampilkan nama supplier. Nah, untuk ini kita bisa seperti tadi, kita memilih tabel-tabel apa saja, kolom-kolom apa saja mau ditampilkan, produk name, company name, kategori name, di mana untuk masing-masing ini memiliki dari tabel yang berbeda. Untuk produk name dari tabel produk yang sudah diberi alias P, company name yang sudah diberi alias S dari tabel supplier, dan kategori name yang sudah diberi alias C dari tabel kategori. Lalu untuk persyaratannya, unit price-nya, harganya di antara dari 5 dan 10. Lalu unit price ini diambil dari tabel produk. Seperti itu. Untuk soal D, yang pertama soal D ini self join dan author join. Yang pertama, jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2, manakah yang menjadi manager.
Jadi untuk menjadi manajer ini kan, ibaratnya kita bisa menggunakan logika apabila satu manajer pasti memiliki banyak bawahan atau pegawai karyawan-karyawannya. Begitu juga, dengan, pegawai hanya bisa memiliki satu manajer, seperti itu. Jadi untuk menjoinkannya kita bisa menggunakan, persyaratan daripada S1 ini reports to, di mana reports to ini ibaratnya menandakan bahwa dia merupakan pegawai. Seperti itu. Untuk soal berikutnya tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya. Jika S1 Mani dan E2-nya Wan. S1 Mani berarti reports to ya, untuk kolom reports to. Lalu E2-nya employee ID, di mana employee ID ini kita bisa gunakan untuk sebagai manager. Lalu untuk dari kita gunakan fungsi inner join, di mana fungsi inner join ini kita hanya menampilkan data yang lengkap. Ibaratnya yang sama-sama berisi seperti itu. Nah ini. Lalu untuk berikutnya tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinan, termasuk pimpinan tidak memiliki bawahan. Di sini kita menggunakan fungsi daripada full outer join, di mana full outer join ini untuk menampilkan bahwa apabila karyawan kan tidak memiliki bawahan, jadi di situ bakal ditampilkan, berbeda dengan inner join. Kalau inner join tadi dia tidak ditampilkan. Nah, di mana di sini apabila dia datanya nol, itu bakal juga ditampilkan seperti ini. Nah, baik, jadi sekian itu saja presentasi dari tugas saya. Jika ada salah kata atau kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.